seorang nahoda atau kapten kapal laut yang berkebangsaan Persia. Ia yang memiliki ilmu di bidang kartografi, atau ahli dalam membaca peta, dan juga seorang geografer, atau ahli bumi. Dialah yang bernama Buzurg bin Syahriar ar-Ramhurmuzi. Oleh sarjana-sarjana Eropa pada abad pertengahan, ia lebih dikenal dengan nama Ramhormuz. Buzurg bin Syahriar ar-Ramhurmuzi yang lahir di Khuzistan, yaitu sebuah kota yang terletak di sebelah barat daya Persia. Ia hidup pada abad ke-9. Pada kisaran tahun 342 Hijriah, atau tahun 953 Masehi, ia menulis sebuah kitab yang sangat termasyhur yang diberi judul, Ajaibul al-Hindi, Barrihi wa Bahrihi wa Jazairihi. Yang berarti, buku yang berisi tentang peristiwa atau hal-hal yang menakjubkan di daratan dan lautan dari negeri Hindia. Kitab karyanya berisikan kisah-kisah kenangannya yang ia tulis dari catatan pribadinya mengunjungi negeri-negeri lautan Hindia. Yang kemudian ia gabungkan dengan informasi yang dia peroleh dari cerita para saudagar dan para pelaut yang berpangkal di pelabuhan Syirah, Oman, dan Basra. Yang para pelaut-pelaut itu telah berlayar dan mengunjungi negeri-negeri di lautan Hindia dan negeri-negeri Afrika. Kitab Ajaibul al-Hindi, Barrihi wa Bahrihi wa Jazairihi karya dari Buzurg bin Syahriar ar-Ramhurmuzi yang ditulis pada abad ke-9 Masehi. Pernah diterjemahkan oleh profesor ahli bahasa dan sejarah, berkebangsaan Prancis yang bernama Louis Marcel de Vic, pada abad ke-18 Masehi atau pada tahun 1878. Profesor Louis Marcel de Vic mempublikasikan terjemahan dari kitab Ajaibul al-Hind karya Buzurg ar-Ramhurmuzi. Buku terjemahan itu diberi judul Merveilleuses de l'Inde. Dalam kitab Ajaibul al-Hind pada bab 2, Buzurg ar-Ramhurmuzi mengkisahkan, yang kisah itu ia dapatkan dari Ja'far bin Rashid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Lakis. Beliau adalah seorang kapten kapal yang ditugaskan oleh negeri Persia untuk pelayaran ke negeri-negeri emas. Ja'far bin Rashid atau Ibnu Lakis mengkisahkan, peristiwa yang ia saksikan sendiri, yang terjadi pada tahun 334 Hijriah atau tahun 945 Masehi. Ibnu Lakis mengkisahkan, peristiwa dahsyat yang ia saksikan sendiri tentang invasi atau penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh penduduk negeri Wak-Wak di pantai timur Afrika di negeri Sofala, Mozambik. Invasi itu dilancarkan oleh penduduk dari negeri Wak-Wak dengan menggunakan kapal-kapal besar yang berjumlah 1.000 kapal. Yang penduduk Wak-Wak telah melakukan pelayaran selama 1 tahun di tengah lautan, dan telah berhasil merebut negeri-negeri di sekitar Sofala. Masih dalam keterangan kitab Ajaibul al-Hind. Dalam invasi itu, terjadilah pertempuran sengit antara orang-orang Wak-Wak dengan penduduk negeri Sofala yang saat itu negeri Sofala telah menjadi kekuasaan milik orang-orang Arab dari Kekhalifahan Abbasiyah. Namun orang-orang Wak-Wak yang berjumlah 1.000 kapal, tidak mampu merebut negeri Sofala. Karena ibu kota negeri itu yang bernama Kanbaloh, telah dikelilingi benteng yang kokoh yang dikelilingi air laut. Sehingga, orang-orang Wak-Wak yang telah mendarat di Sofala tak mampu merebut benteng Kanbaloh milik penduduk. Ketika sebagian penduduk Sofala menemui dan menanyakan perihal kedatangan orang-orang Wak-Wak dengan 1.000 kapal ke Kanbaloh, orang-orang Wak-Wak menjawab, kedatangan mereka bertujuan untuk mencari barang-barang sebagai komoditas dagang di negeri Sofala. Kedatangan orang-orang Wak-Wak di negeri Sofala untuk mencari barang-barang seperti gading gajah, cangkang penyu, kulit macan tutul dan muntahan ikan hiu. Yang kelak barang-barang tersebut akan dijual di negerinya dan di negeri Cina. Juga untuk mencari orang-orang Janggi yang berkulit hitam yang akan dijadikan para pekerja di negerinya. Lalu siapakah orang Wak-Wak yang menginvasi negeri Afrika Timur dengan menggunakan 1.000 kapal pada abad ke-9 Masehi?
Pada abad ke-11 Masehi, tepat pada tahun 1154 Masehi. Seorang tokoh besar ahli bumi, juga sarjana kartografi atau ahli pembuat peta dunia yang bernama Syarif Abu Abdullah, Muhammad Al-Idrisi. Ia menggambar peta dunia untuk pertama kali dalam sejarah manusia. Al-Idrisi membuat peta dunia atas permintaan dari Raja Roger II. Proyek pembuatan peta dunia itu membutuhkan waktu selama hampir 15 tahun. Dalam gambar peta yang dibuat oleh Al-Idrisi yang lengkap dengan nama-nama wilayah dan nama penduduknya yang kemudian dibukukan dalam sebuah kitab yang diberi nama Kitab Rujar atau dalam dunia Eropa dikenal dengan nama Tabula Rogeriana. Dalam kitab tersebut, Muhammad Al-Idrisi menempatkan Jazairul Al-Waqwaq atau negeri tempat orang-orang Waqwaq. Menempatkan koordinat negeri Waqwaq pada lokasi yang bertepatan dengan Suwarna Dwipa atau Pulau Sumatera di dalam peta modern. Merujuk pada data laporan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan pembacaan dari prasasti Nalanda oleh seorang ahli arkeologi dan tata bahasa kuno berkebangsaan India yang bernama Profesor Hirananda Sastri. Masa antara pertengahan abad ke-9 Masehi. Wilayah Suwarna Dwipa atau Sumatera, berada dalam kekuasaan Kedatuan Sriwijaya. Yang pada masa itu, wilayah Sumatera di bawah pimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, dari Wangsa Shailendra. Antara tahun 945 hingga 946 Masehi, Kedatuan Sriwijaya yang berpusat di Palembang di bawah kekuasaan Sri Maharaja Balaputra Dewa, mengadakan ekspedisi militer besar ke pantai Tanganyika dan Selat Mozambik di pantai Afrika Timur. Ekspedisi itu bertujuan untuk menghegemoni kembali penguasaan jalur laut Sriwijaya. Yang ketika itu jalur laut Afrika Timur telah dikuasai orang-orang Arab dari Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Hal itu senada dengan penuturan Abu Hasan Ali Hussein Al-Masudi, seorang tokoh sejarawan dan geografer yang berasal dari Baghdad, Irak. Al-Masudi yang pada abad ke-9 Masehi, telah melakukan perjalanan konservasi menuju Bahrul Hind atau Samudera Hindia. Dan ia menetap di kerajaan Sribuza atau Sriwijaya. Dalam kitab catatannya yang berjudul Muruj ed-Dahab wa Ma'adin Jawahir, atau buku tentang wilayah padang rumput emas dan tambang batu permata. Dalam kitabnya Al-Masudi berkisah tentang kenangannya mengunjungi Sriwijaya. Ia menceritakan, kerajaan Sribuza atau Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat megah dan kaya raya. Juga kerajaan Sribuza memiliki angkatan militer laut yang sangat banyak jumlahnya. Catatan ini juga didukung oleh catatan Wanchen pengelana Cina di masa dinasti Hu. Dalam catatan kitabnya yang berjudul, Hal-hal aneh dari negeri selatan. Catatan Wanchen dalam kitab Nanyo, Yiwuxi, menceritakan bahwa penduduk Kunlun atau orang-orang yang hidup di negeri selatan Laut Cina memiliki kapal-kapal yang sangat besar yang disebut Kunlun Po. Kapal orang-orang Kunlun sangat besar dan dirancang mampu mengarungi lautan dengan jarak hingga beribu-ribu mil. Kapal itu mampu membawa 600 hingga 700 orang dan memiliki berat 600 hingga 1000 ton. Luasnya lebih dari 50 meter dan memiliki tinggi hingga 5-7 meter. Dalam buku sejarah Palembang, disebutkan bahwa kehebatan armada tempur Kedatuan Sriwijaya di era Shailendra, yang mampu menguasai seluruh perairan Laut Jawa, Malaka hingga ke kawasan Laut Afrika. Dikarenakan, pada masa silam Kedatuan Sriwijaya memiliki prajurit pelaut-pelaut handal yang tangguh, yang disebut dengan prajurit orang-orang laut. Yang terdiri dari orang-orang Bugis, orang-orang Bajo, orang-orang Mandar dan Makassar. Pada masa silam, merekalah manusia penguasa lautan. Sehingga, merujuk pada manuskrip-manuskrip Arab kuno, berita-berita Cina dan bukti-bukti arkeologi yang tersebar di berbagai negara,
juga atas data-data ilmiah dari para sejarawan modern. Orang-orang Wak-Wak yang pada abad ke-9 Masehi melakukan invasi besar-besaran dengan 1.000 kapal menuju Laut Timur Afrika, yang ditulis oleh sejarawan Buzurg bin Syahriar Ar-Ramahormozi dalam kitab Ajaibul Al-Hind. Mereka adalah para prajurit-prajurit laut tempur Kedatuan Sriwijaya yang pada abad ke-9 Masehi. Mereka di bawah pemerintahan Sri Maharaja Balaputra Dewa dari Wangsa Shailendra, putra dari Sang Samaragrawira atau Sri Maharaja Rakaiwara, Raja Kerajaan Medang Mataram keempat yang berpusat di bumi Jawa Dwipa.